Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa ketua kelas. Sebelum belajar, amal sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Oke, untuk selanjutnya masuk semua. Masuk. Oke, masuk semua. Terima kasih. Oke, jadi di pembahasan yang lalu itu kita telah belajar tentang software, hardware dan pengguna. Nah, untuk yang ketiga itu hardware kita sudah, yaitu tentang masalah laptop, isinya, bawang, sup, baik, apa lagi? Habis, apa lagi? Keyboard, apa lagi? RAM, apa lagi? Oke, prosesor, nah, dan lain sebagainya. Software, apa saja? Aplikasi Sistem apa? Sistem operasi. Oke. Nah, kalau lain itu pengguna. Anda tidak siswa untuk memakai. Kita bukan bapak termasuk untuk memakai. Ya, oke. Untuk selanjutnya, saat ini kita akan ke pengkoneksian LAN dengan melalui topologi jaringan. Itu ada 7, tapi yang biasa kita kenal itu 5. Ada topologi bus, topologi mesh atau topologi ring atau cincin, satu lagi ring atau pohon. Nah, gitu. Ya, oke. Sebelum kita ke masalah pengkoneksian, Bapak ingin tanya dulu sebagai pretest. Yang ke satu, kalau topologi itu atau topologi start itu bisa dipakai di mana? Di sekolah. Kenapa di sekolah? jangkauannya kecil. Jangkauannya kecil dan menggunakan banyak laptop. Yang kedua, kalau kelas A itu memuat berapa PC? 27. Sebab 01 sampai 27. Kelas B 28 sampai 192. Kelas C 192 sampai 254. Nah, itu. Jadi 192 itu maksudnya kelas C. Kenapa kita banyak menggunakan kelas C? Sebab memuat lebih banyak. Itu sudah 163 PC bisa digunakan. Dan kebanyakan di tiap instansi, di tiap lokal itu menggunakan kelas C. Sebab lingkupnya lebih banyak. Nah, itu. Oke. Saat ini sekilas kita akan nonton video tentang pengkoneksian, pengalamatan tentang topologi start yang akan kita bahas. Oke. Disimak. Oke. Setelah kita menonton video setelah tentang pengkoneksian, silakan kalian buat kelompok diskusi untuk nanti kita praktek. Silakan kelompok yang sudah dibagikan.
Silakan duduk di yang kelompok masing-masing. Sebelumnya pakai Sulaiman di sana. Pakai di sini. Najib di sini. Pakai. LKPD kelompok 1. LKPD kelompok 2. Kelompok 2. LKPD kelompok 3. LKPD kelompok 4. Oke, setelah kalian mendapatkan LKPD masing-masing, langkahnya kita akan melakukan pengoneksian. Cuman sebelum pengoneksian, di praktikum pertama, silakan kalian amati kelemahan atau kalian diskusikan, kalian amati tentang kelemahan dan kelebihan tiap topologi. Masing-masing topologi beda-beda topologi. Silakan. Waktu 10 menit. Nanti tiap ketua kelompok sama anggotanya silakan presentasikan di depan. Masing-masing 2 topologi, Pak? 1 topologi. Oke. Oke, masing-masing 1 topologi. Silakan kelemahan sama kelebihannya. Oke, sudah. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuannya dengan anggotanya. Silakan maju. Dengan anggotanya silakan. Untuk dari kelompok 1 saya akan menjelaskan praktikum 1 yang kelebihan dan kelemahan dari topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah mudah untuk dibangun dan dipelihara. Kegagalan pada suatu node tidak akan mempengaruhi node lain. Biaya yang lebih murah karena hanya memerlukan 1 kabel data untuk menghubungkan banyak komputer. Kelemahan topologi. Kelemahan topologi bus adalah keamanan yang rendah, seluruh jaringan terganggu jika kabel utama rusak. Harus menggunakan terminator kedua untuk kabel utama. Sulit mengidentifikasi sumber masalah jika seluruh jaringan mati. Kemungkinan tabrakan jaringan akibat lalu lintas jaringan yang padat. Penambahan perangkat baru dapat menurunkan kecepatan jaringan. Oke. Untuk penjelasan praktikum 1 sudah saya jelaskan dan terima kasih. Oke, itu penjelasan kelompok 1 tentang topologi bus. Tentang topologi bus. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju ketua sama anggotanya. Bos, madam sampai ini. B baca B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan topologi
Kelebihan topologi. 1. Kinerja yang tinggi. 2. Keandalan dalam transmisi data. 3. Mudah dalam menemukan kesalahan. 4. Kapabilitas penambahan bahan atau model realistis mudah. 5. Penggunaan software yang efisien. 6. Tidak terpengaruh oleh jumlah perangkat yang banyak. 7. Keamanan data yang lebih baik. 8. Pengelolaan yang mudah. 9. Toleransi terhadap kegagalan. 10. efisiensi yang dalam pengiriman pesan kualitas. Kelemahan topologi ini. 1. Terganggu oleh kegagalan pada sebuah kabel. 2. Tidak cocok untuk jaringan skala besar. 3. Tidak menurun dengan tambahan kabel. 4. Biaya instalasi dan perawatan yang tinggi. 5. Kesulitan dalam penambahan atau penghapusan kabel. 6. Pemanfaatan terhadap alur digital jaringan yang tinggi. 7. Batasan pada jarak fisik. 8. Keamanan yang terbatas. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah. Tinggal kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan topologi star. Topologi star atau yang lebih dikenal dengan topologi bintang adalah topologi yang sering digunakan karena memiliki banyak kelebihan yang antara lain akan dijelaskan oleh teman saya kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian, kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Apabila salah satu komputer mengalami kerusakan, jaringan tidak bermasalah dan berlaku. Sedangkan kelemahan dari topologi star yang ini apabila terjadi kerusakan sarana, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat sempurna. Jika node mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Membutuhkan banyak kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Hub atau switch jadi elemen kritis karena kontrol kerusakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bisnis kami tentang kelebihan dan kekurangan topologi. Kelebihan topologi adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman. Antara dilakukan melalui rute khusus, kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman karena melalui rute khusus. Kekurangannya akan dibacakan oleh teman-teman. Sementara itu, kelemahan topologi mesh adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyediakan kabel jaringan. Proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer, network. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itulah kelebihan dan kekurangan topologi
topologi mes, cincin, bintang, sama bas. Ya, oke. Selanjutnya kita di praktikum yang kedua, yaitu tentang silahkan kalian koneksikan 4 PC yang ada di hadapan kalian sehingga bisa saling berhubungan atau mengirim file. Silakan pengalamatan melalui kelas C 192. Nomornya bebas. Yang penting tidak sama. Kalau sama akan tabrakan. Oke, silakan dimulai, waktu 10 menit. Jip yang kurang jip. Kurang. Hah? Jalan. 10. 10 titik 10. Sadar. Bisa aja. Ayo mana sebaraha? Sampai akhirnya juga lah lagi 20 lah. Titik 10. Lihat coba. Ayo Pak Jip. Coba tidak.
hiji titik 25. Biji 10. Hiji titik 25. Saksi semangat tempe makan kita uji. Belum sabar lagi. Saksi semangat tempe makan kita uji. Ketika sore kita opat. Pada hari masukan hari ini materi Bagaimana selamatnya? Paten, selamat, kiamat juga, jadi tiba, ide. tunuk yo. Ya sering hari mau bisa. Iya sedikit nih. Taklian. Cici. Biasa Pak. Oke, sudah. Kelompok 1 setelah dites masalah apa yang didapat? Ayo sama Pak. Kelompok 1 silakan. Yang didapat ya. Tidak bisa sharing data. Nah, Tidak bisa sharing data suatu jaringan diakibatkan oleh banyak faktor. Bisa dari hard atau speed, bisa dari komputer yang digunakan atau bisa juga dari kabel jaringan yang tidak terhubung. oke, kelompok 1 itu. Kelompok 2. Hang pada komputer atau laptop. Hang atau lambatnya perangkat yang digunakan pada suatu jaringan akan mengakibatkan suatu masalah pada pengkoneksian jaringan. Karena faktor kecepatan akses jaringan juga ditentukan oleh cepat atau lambatnya piranti yang digunakan pada saat pemakaian jaringan itu sendiri. Oke, kelompok 3. Kegagalan dari kabel yang digunakan sangat berpengaruh terhadap koneksi jaringan. Suatu jaringan tidak akan terhubung jika kabel yang digunakan mati atau terputus di tengah-tengah. Karena koneksi yang ada tidak akan terhubung dan tidak dapat berpusat atau berhubungan dengan server. Oke, kelompok 4. Gangguan pada Silakan kelompok 4. Gangguan pada hard atau switch akan berakibat terputusnya arus koneksi jaringan dari klien ke server karena arus gelombang jaringan internet akan diberikan pada hard atau switch untuk berhubungan dengan server atau klien.
player itu sendiri. Jika akun switch mati, maka seluruh koneksi akan terputus dan tidak dapat dijalankan. Oke, setelah kalian mengetahui, setelah kalian praktek pengkoneksian, kalian mengetahui masalah yang dihadapi. Nah, untuk yang selanjutnya, dengan praktek yang satu dan kedua telah kalian ketahui, silakan kalian buat kesimpulan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugas sudah ada di dalam PT. Silakan buat kesimpulan masing-masing. Siapa? Waktunya 10 menit. Oke, silakan. Kelompok 1 mempresentasikan hasil kesimpulannya. Kelompok 1, perwakilan silakan. Ya, perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan kesimpulan ini jika salah satu lain yang berhubungan server. Yang pertama, arsitektur client server ini berbentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan client agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Periksa kabel jaringan apakah terkoneksi dengan hub atau switch dan server berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua adalah pastikan pengaturan IP address. Pastikan pengaturan IP address sudah terisi dan sesuai dengan ketentuan jumlah UTK dengan cara yang pertama, klik icon jaringan komputer di bagian pojok kanan bawah layar Anda. Yang kedua, klik Open Network and Sharing Center. Kemudian pilih Change Adapter Setting dan klik adapter yang tersedia dan klik Properties. Kemudian pilih Internet Protocol versi 4, TCP atau juga disebut IPv4. Kemudian klik 2 kali hingga muncul jendela Internet Protocol versi 4, TCP, IPv4 Properties. Kemudian klik Use Following IP Address. Masukkan IP address dalam range 192.168.0 terserah XX mau berapapun itu, yang dalam range itu selain 192.168.0.200 karena ini IP address milik virtual server jadi yang pakai. Kemudian setelah terisi klik OK. Nah, kemudian coba connect ke server dengan melakukan ping melalui kontak root statement. Sekian dari kelompok 1 dan kesimpulan yang bisa kita dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 2 perwakilannya. Perwakilan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabel atau switch mati merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kabel jaringan atau network card. Jika hub mengalami kerusakan berarti seluruh jaringan juga tidak dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar komputer atau komputer dengan server. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Kesimpulan kelompok 3 perwakilannya. Lanjutnya. Ada pingsan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah jika server mati, yang harus dilakukan apabila sebuah server mengalami recovery berarti ada kemungkinan terjadi gangguan. Sebenarnya ini agak mengerikan. Namun disampaikan seandainya seperti seluruh dunia secara bersamaan mati,
Total dalam 1 detik akan terjadi sebuah ketidakseimbangan yang menunjukkan 10.000 cuitan pada Twitter akan berhenti, 1.000 foto Instagram tidak dapat diunggah, hampir 100.000 video YouTube tidak dapat disaksikan, 100.000 pencarian pada mesin Google tidak dapat ditampilkan. Angka-angka yang disajikan dalam durasi 1 detik, bila bersalah pada sesi selama 10 menit, maka sejumlahnya akan jauh lebih memungkinkan. Pergerakan jumlah data pada internet berlaku eksponensial, bukan linear. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan. Oke. Pengertian bahasa kelas satu ada kelas A 1 sampai dengan 27 komputer emisi pada asli kelas B saya harapkan sampai dengan pencaparan banyak dan sangat yang bisa dihubungkan oleh kelas ini. Kelas C 182 sampai dengan 255 banyak orang yang menggunakan kelas ini karena mampu menggunakan komputer secara mengenai kelas ini dengan jaringan LAN atau lokal karena tidak terlalu memakan tinggi dan saya mampu. Oke, sudah. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui tentang pengoneksian, kelebihan dan kelemahan, dan juga menyimpulkan masalah-masalah yang ada di pengoneksian topologi, kita proses. Oke, yang ke-1, jika subjek 192, 168, 100, nah kata 100 itu lambangkan apa? Kelas 192, 168, 100. Yang itu melambangkan apa? alamat Nomor alamat fisik. Itu nomor fisik. Yang kedua, apabila 192, 168, 120 tidak ada koneksi, itu kenapa? artinya ada IP yang sama. IP yang Sama. Kayak tadi itu yang dilakukan Ajib tetap 192, 168 walaupun sama 20, tapi dia bisa menerima yang paten, tapi tidak bisa dia mengambil yang baik. Itu ada kesamaan nomor fisik. Selanjutnya, jika kabel tidak terkoneksi dengan switch, kabel tidak nyambung dengan hub, apa yang akan terjadi? Kalau kabel tidak nyambung dengan hub yang kalian pakai, apa yang akan jadi? Dampaknya apa? Kalau kabel tidak nyambung dengan hub, tidak akan bisa ping. Satu lagi, internet. tidak ada internet. Apa lagi? Tidak bisa sampai ke server. Tidak bisa sampai server. Jadi hubungan tidak akan ada, ya. Oke. Selanjutnya, topologi apa yang Anda jumpai di sekolah-sekolah? Atau bit? Kenapa? Karena ruang lingkup sama komputernya diperlukan banyak. Satu, dibutuhkan banyak. Yang kedua, Mudah diakses. mudah Tidak diakses. terlalu mengeluarkan budget yang besar. Tidak banyak menggunakan biaya yang besar. Apalagi sedikit menggunakan lagi. Ada lagi? Oke.
banyak. Kalau benar nanti topologi Start. Nah, baik. Untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pembahasan berikutnya mungkin kita ada di topologi berikutnya, yaitu topologi bas. Untuk minggu depan kita di topologi bas. Nah, kalian baca-baca saja dulu. Nah, untuk referensi nanti kalian bisa kumpulkan ya WA yang sudah dibuat. Ya. Ya. Selanjutnya tidak ada ilmu yang bisa kalian dapatkan dengan mudah, tapi butuh dengan perjuangan. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang baiknya itu datang dari Allah, yang kurangnya datang dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?